Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal mengupas satu gagasan kunci nih dari materi yang Anda bagikan, buku The Art of Laziness, yaitu konsep soal mengambil tanggung jawab 100%. Buku ini kan tujuannya biar kita ya nggak nunda-nunda lagi, lebih produktif. Tapi ternyata fondasinya itu ya perubahan cara pikir ini. Jadi misi kita kali ini simple aja. Kita mau coba paham, kenapa sih menurut buku ini nyalahin orang lain atau keadaan itu nggak ada gunanya sama sekali? Dan gimana caranya mengambil alih penuh tindakan kita, termasuk pas lagi malas gitu. Itu jadi kunci buat maju dan capai tujuan. Yuk, kita bedah bareng. Betul, poin utamanya memang di situ, soal menyalahkan. Entah itu teman, keluarga, kerjaan, atau ya situasi apapun lah. Mungkin rasanya enak sesaat, ya lega gitu, tapi yang nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Malah bisa dibilang ini kayak jebakan mental gitu. Buku ini kasih contoh bagus. Ngeluh nggak punya waktu olahraga sambil nyalahin dunia, yang nggak akan tiba-tiba bikin waktu luang muncul kan? Cuma tindakan nyata aja yang bisa bikin Anda lebih dekat ke tujuan, itu intinya. Yang menarik juga, ada penekanan di sini, pada dasarnya nggak ada orang lain yang benar-benar peduli loh, apakah Anda itu pemalas atau suka menunda-nunda. Ini urusan Anda sendiri kayak gitu. Kalau mau berubah, ya Anda yang harus gerak, bukan orang lain. Nah, ini nyambung banget ke poin lain dari buku ini. Soal gimana pikiran kita bekerja. Kan cenderungnya cari gampangnya aja ya. Lebih gampang nonton TV daripada lari pagi misalnya. Atau lebih enak scrolling medsos daripada baca buku yang butuh mikir. Jadi mengambil tanggung jawab 100% itu artinya kita secara sadar memilih opsi yang terbaik buat diri kita di masa depan. Bukan sekedar yang paling gampang atau paling nyaman saat ini. Itu tantangannya ya. Milih yang terbaik bukan yang termudah. Tepat sekali. Dan ini berkaitan juga dengan cara pandang buku ini terhadap masa lalu. Menarik ini. Katanya masa lalu itu isinya cuma dua. Pelajaran atau penyesalan. Penting banget belajar dari kesalahan, itu jelas. Tapi, jangan sampai kita malah terjebak di situ, berlarut-larut, mengulangi kesalahan yang sama terus-menerus. Nah, itu baru masalah besar. Pesannya jelas, belajar yang cepat, lalu move on. Kecepatan belajar dan adaptasi itu, wah, penting banget ditekankan di sini. Terus ada bagian yang, wah lumayan menusuk nih, disebutnya kebenaran pahit. Intinya, kalau Anda merasa malas, nggak bahagia, atau sering nunda-nunda, ya itu tanggung jawab Anda sendiri, titik. Lari dari tanggung jawab itu nggak akan menghasilkan apa-apa, kosong. Perubahan baru bisa datang kalau kita sadar penuh, kita sendiri yang pegang kendali atas tindakan kita. Mengeluh itu cuma bikin pikiran penuh sama khawatir dan hal negatif aja. Gimana menurut Anda? Bagian ini paling mengena nggak sih? Sangat. Ini kayak wake up call ya, benar-benar membangunkan kita dari, ya mungkin kebiasaan menyalahkan itu. Ada kutipan bagus yang relevan banget di sini yang juga disebut di materi Anda kan, waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Ini ajakan buat bertindak. Nggak peduli startnya dari mana, kapan. Lupakan yang udah lewat. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini untuk membentuk masa depan. Mulai aja dulu. Bicara soal fokus, buku ini juga menyarankan hal penting. Fokus pada urusan kita sendiri. Maksudnya fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Apa aja tuh? Ya usaha kita, pikiran kita, tindakan kita sehari-hari. Itu yang bisa kita kendalikan kan? Nggak usah pusing mikirin hal di luar kendali atau apa kata orang lain. Intinya percaya sama diri sendiri dan bertindak sesuai itu. Simple tapi ya susah juga ya prakteknya. Persis. Dan ilustrasinya pakai cerita petani dan burung pipit itu, wah, kena banget. Petani itu baru bisa panen gandumnya setelah dia mutusin buat ngerjain sendiri kan? Bukan pas dia masih ngandelin anak-anaknya atau para pekerjanya. Gagal terus dia. Pesannya jelas banget. Jangan nunggu diselamatkan orang lain. Anda yang harus turun tangan untuk urusan Anda sendiri. Kemandirian itu kunci. Nggak ada yang bakal datang nolongin. Iya. Terus buku ini juga mengelompokkan orang jadi 3 tipe ya soal tindakan ini. Ada yang nggak pernah mulai sama sekali, ada yang mulai tapi begitu ketemu susah, langsung berhenti. Dan ada tipe ketiga, yang terus maju meskipun banyak rintangan, yang gigih ini. Kegigihan atau persistence ini kayaknya nyambung banget sama tanggung jawab tadi ya. Kalau kita ambil tanggung jawab penuh, otomatis kita akan lebih gigih. Karena kita sadar hasilnya ya tergantung kita sendiri. Tepat. Tanggung jawab itu bisa dibilang kayak bahan bakarnya kegigihan.
Kalau kita merasa benar-benar bertanggung jawab atas hasil akhirnya, kita nggak akan mudah menyerah saat jalan jadi sulit. Kita cari cara. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari pembahasan soal tanggung jawab 100% ini, intinya apa dong? Kayaknya sih jelas ya, stop cari kambing hitam, mulai ambil tindakan nyata, sekecil apapun itu. Belajar dari masa lalu, oke, tapi jangan berlarut-larut di situ. Fokus ke depan. Fokus ke apa yang bisa kita kontrol, dan lakukan sesuatu. Lakukan sekarang. Ini soal memilih jalan yang bikin kita bertumbuh, bukan cuma jalan yang paling enak atau paling gampang saat ini. Begitu ya? Betul sekali. Dan sebagai penutup, ada kutipan dari Winston Churchill yang dikutip di materi Anda kan? Harga kebesaran adalah tanggung jawab. Keren ini. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda, para pendengar, untuk direnungkan. Kalau lari dari tanggung jawab itu nggak ada hasilnya, seperti kata buku ini, kira-kira langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini? Satu langkah aja. Untuk mulai menerapkan tanggung jawab penuh ini dan mulai membangun masa depan yang Anda inginkan. Coba pikirkan satu hal itu. Mulai dari sana.